Ya, sebelum kita mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita laksanakan dapat hidayah dan hidayah kepada Allah Ta'ala. Kita segala sesuatu dimulai dengan bacaan basmalah. Kalau akhir dengan apa? Akhir kegiatan. Oke, mulai dari Mas siapa? Memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Kunadi. Kunadi. Kun fayakun tadi. Santai saja, jangan sebangun. Perkenalkan, nama saya Salwadia Karisma Jati, nomor absen 24. Panggilannya Salwa. Salwa. Iya. Di sini saya sebagai moderator. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Kunadi dengan tentang bentuk. Kami perwakilan dari SMP 3 mau mewawancarai Bapak. Nama Nabi siapa? Perkenalkan, nama saya Fania Delia Kanesya. Panggilannya Panggilan saya Fania. Nomor presensi 29. Perkenalkan, saya Kusuma Anjani, dipanggil Anjani, nomor presensi 14. Perkenalkan, nama saya Rafa Arjuna Putra, bisa dipanggil Arjuna, nomor presensi 22. Perkenalkan, nama saya Arjuna Arjuna, nomor presensi 1. Dipanggil Muhammad. Sekarang kami akan mewawancarai Bapak. Mulai sekarang. Pertanyaan pertama, bisa diceritakan secara singkat apa itu gerbek getuk? ya. Pertanyaan sangat menarik. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang luar biasa dari SMP 3 yang punya inisiatif untuk mengambil sebuah tema dari tugas di SMP 3 kaitannya dengan tugas sekolah yang mengambil kaitannya gerbek. Karena gerbek ini adalah budaya warisan leluhur Kota Magelang, sehingga sangat tepat nanti kita pakai kelompok ini saja bisa diceritakan pada teman-teman yang lain begitu indah dan pentingnya apa itu gerbek yang menjadi ikon Kota Magelang. Jadi gerbek ini awal mulanya pada tahun ada sebuah kisah tahun 1989 itu ditetapkannya hari jadi Kota Magelang tanggal berapa itu? Saya ingat berapa kan sering itu di awal-awal tanggal itu ya, inilah pentingnya. Dari situ adik-adik kan nggak tahu kapan ditetapkannya hari jadi Kota Magelang. Hari jadi Kota Magelang itu ditetapkan tanggal 11 apa? April. Nah, itu pasti. Nah, tetapi kadang-kadang pelaksanaannya tidak tepat pada 11 April karena banyaknya agenda kegiatan di Kota Magelang. Nah, sebagai hari jadi untuk guna memperingati hari tersebut perlu dilakukan sebuah acara yang mengakomodir bagaimana sejarah terjadinya peran gedok sendiri, kemudian juga prosesi budaya, upacaranya bagaimana. Nah, nanti itu kemudian juga supaya ngrembaka itu berkembangnya sebuah kebudayaan. Karena di sana timbul atau ditampilkan tari-tari ada dari Pajar, dari masyarakat, ya masyarakat maupun dari teman-teman seniman lain. Kemudian juga gerbek gedok itu sendiri dan kirab budaya. Nah,
itulah awal daripada sejarah Grebeg Gedhok. Ini adalah bagaimana memperingati hari lahirnya apa? Kota Magelang. Supaya apa? Ingat lahirnya Kota Magelang tanggal 19 April. Ada belah momen yang namanya kegiatan Grebeg Gedhok. Oke. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Lanjut pertanyaan kedua. Sejak kapan Grebeg Gedhok mulai dilaksanakan di daerah Magelang ini? Ya. Jadi kalau pertanyaannya sejak kapan dimulai, memang sebelumnya wali kota tidak pernah mengadakan. Begitu wali kota terpilih Bapak Sigit Widyanto, sarjana teknik medis mekanik STMT, itu menjadi wali kota. Beliau punya komitmen untuk menyatukan budayawan di Kota Magelang. Maka dalam peringati hari jadi tanggal 11 April itu perlu diadakan kegiatan yang namanya Grebeg Gedhok, yaitu sejak tahun 2006. Nah, setelah itu 2006 itu pertama kali diadakan dengan rangkaian hari jadi, ada upacara, ada berfoto, dan semuanya pakai bahasa Jawa. Jadi sekali lagi Grebeg Gedhok ini dimulai sejak tahun berapa? Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Apa alasan Grebeg Gedhok dipilih sebagai ikon utama dari Kota Magelang? Ya. Jadi alasannya kok Grebeg Gedhok dijadikan ikon di Kota Magelang. Nah, dari hasil saya membaca dan pengalaman dulu, saya juga menjadi bergoto. Goto itu pasukan saya Pak Migo, kemudian upacara itu. Jadi setelah kami ketemu ngomong ke ceritanya pada zaman penjajah Jepang, penduduk Magelang itu mencoba mengolah ketela menjadi bentuk lain, tidak hanya dibakar, digodok, ya, tapi diolah menjadi bentuk lain supaya bisa menjadi makanan juga sebagai pengganti makanan pokok nasi. Nah, namun perlu prosesnya, tidak semula itu harus dikupas, kemudian direbus, dihaluskan, ditumbuk, ya kan? Kemudian gedhok itu akhirnya dibuat, kadang-kadang dikasih pewarna, ditaburi kelapa, kemudian timbul jenis makanan baru. Waktu itu gedhoknya hanya berupa bundar gitu, gedhok bunder itu, sehingga akhirnya disenangi para serdadu Jepang. Tidak hanya nasi, tapi gedhok yang diolah oleh penduduk Magelang itu disenangi oleh serdadu Jepang. Kemudian makan inilah baru disebut namanya apa? Gedhok. Nah, itulah menjadi ikon. Lanjut, pertanyaan nomor 4. Nilai kearifan lokal apa yang paling menonjol dalam Grebeg Gedhok? Ya. Jadi kearifan lokal dalam Grebeg Gedhok ini, sekali lagi bahwa tadi sampaikan setelah nama Mbah Ali Mokhtar pertama kali yang membuat apa ini di Desa Karet itu, sekarang di wilayah Kelurahan Jurang Ombo itu memproduksi gedhok. Nah, gedhok itu kemudian menjualnya ke pasar-pasar. Nah, produksi gedhok Mbah Ali ini terkenal dengan namanya gedhok gondolang. Saya di pasar Indonesia. Langkah beliau banyak ditolak akhirnya penduduk. Kok bagus, kok disukai. Nah, akhirnya gedhok itu ditemukan di wilayah yang sangat banyak. Akhirnya tidak hanya di mana Karet saja, tapi juga berkembang di daerah penduduk utara Magelang lainnya. Ya, kadang-kadang ada yang berupa beragam bentuk itu, baik rasanya maupun
Nah, kadang ada juga gedok lindri yang ada garis-garis itu ya, ada hijau, ada merah, ada coklat, gitu itu. Akhirnya apa? Kearifan lokal inilah yang diambil ternyata bisa membuat penduduk lokal ini menjadi pecinta produksi apa? Gedok. Yang bisa menjadi nilai jual. Merupakan pengembangan nantinya arah ke UMKM, usaha apa? UMKM ayo. Ayo UMKM apa? Isi piringan lah. Masa nggak ngerti UMKM? UMKM itu mas saya. Betul apa? Usaha menengah Ya. UMK. Menengah kecil masyarakat. Jadi yang menengah yang kecil jadi seperti pembuatan keripik gedok, ada juga tadi ya. Akhirnya bermacam-macam itu, gedok lindri, gedok gondok, gedok trio, gedok gedok marem, banyak sekali akhirnya kan. Tidak hanya di karet toh. Itulah akhirnya menjadi kearifan lokal. Akhirnya itu Magelang terkenal dengan kota apa juga? Kota gedok, betul. Iya betul itu. Oke, lagi. Lanjut, pertanyaan yang nomor 5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam persiapan hingga pelaksanaan gedung-gedung? Oke, jadi dalam acara persiapan pasangan gedung-gedung ini luar biasa Pak ya. Dimulai dari rapat-rapat tidak hanya kantor saja, dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan, Dispora namanya. Nah, waktu itu yang menangani adalah Pak Sugeng. Kemudian tapi juga melibatkan tidak hanya Dikbud tapi melibatkan unsur banyak OPD yang terkait, yang membuat anggaran, kemudian TNI, Polri, itu kan perlu pengamanan, gitu. Kemudian perlu pengawasan, perlu bermacam-macam. Nah, termasuk dalam upacara itu terlibat semuanya, TNI, Polri, kemudian mereka juga menyaksikan upacara gedok-gedok itu, sehingga keterlibatannya dan persiapannya ini melibatkan banyak unsur, tidak hanya organisasi pemerintah daerah saja, tetapi masyarakat, TNI, Polri maupun juga masyarakat budaya. Oke. Untuk pertanyaan yang nomor 6, apakah makna gedung-gedung bagi masyarakat setempat? Ya, jadi makna dari gerbek-gedok ini adalah simbol sebuah kesederhanaan. Kesederhanaan menerima ya, qanaah atas rezeki yang diberikan pada Sang Pencipta Allah SWT. Nah, rasa syukur itulah disyukuri dalam bentuk gedok-gedok berupa dua gunungan, ya, gunungan ada yang berupa gedok yang juga dilapisi palawija. Itu menunjukkan kemakmuran Kota Magelang, ya, mensyukuri karunia Tuhan, karunia Allah SWT, bahwa Magelang ini masyarakatnya makmur, sederhana, menerima ing pandum, tetapi menimbulkan persatuan yang luar biasa. Nah, dari mulai yang kalangan tua, muda, remaja sampai muda, tubi itu ya. Jadi filosofinya atau tadi apa namanya, Magelang tadi, bahwa untuk sebuah tema gedok-gedok ini agar memberi gambaran bahwa Magelang tidak hanya konsumtif makanan-makanan yang mahal, tetapi juga yang sederhana, yang menjadi kearifan lokal gedok. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7, apakah ada perubahan dalam pelaksanaan gedok-gedok dari dulu hingga sekarang? Oh,
yang ketujuh ya. Iya. Jadi kalau melihat dari sejarah perkembangannya, perubahannya itu banyak sekali. Tahun 2026 itu pertama kali dilaksanakan Grebeg Gedhog itu dalam bentuk dramatisasi tari yang dipimpin oleh Mas Gepeng. Itu budayawan yang bocah nom tapi punya kreativitas. Kemudian sendera tari kolosal melibatkan siswa, masyarakat, macam-macam itu. Kemudian juga ada upacara dengan bahasa Jawa. Itu awal-awalnya. Kemudian tahun 2000 berkembang sampai dengan 2000 itu bertahan sampai 2015. Sudah dikenal menjadi bahwa Grebeg Gedhog masuk dalam event regional, provinsi maupun nasional. Luar biasa itu. Jadi sudah dicatat menjadi sebuah event itu apa coba? Acara. Ya, kegiatan yang besar ya, yang melibatkan banyak orang. Itu sudah menjadi event tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nah, kemudian berkembangnya berikutnya tahun 2000 ini kan banyak membutuhkan dana. Nah, sehingga pada saat Covid datang 2020, nah itu 2020, 2022, 2023 praktis vakum karena mengumpulkan banyak masyarakat dikhawatirkan kan akhirnya menyalahi dari aturan Covid, kita nggak bisa melaksanakan itu. Nah, dengan adanya itu pada 2024 dirancang untuk dilaksanakan lagi Grebeg Gedhog yang dalam waktu itu menjadi sebuah kegiatan yang lebih bagus dirangkai dalam bentuk festival juga. Festival Grebeg Gedhog mendatangkan dari berbagai daerah. Di alun-alun ada stand-stand, tidak hanya dari Gedhog Magelang, tapi juga dari gedhog-gedhog yang lain. Nah, intinya apa? Perkembangan ini supaya kita tidak bangga diri bahwa pesaing gedhog-gedhog itu banyak. Nah, itulah perkembangannya, jadi luar biasa. Nah, kemudian begitu 2025 itu ada instruksi presiden untuk yang baru untuk namanya penyusutan anggaran efisiensi. Nah, itu kan tidak dilaksanakan karena memang anggarannya banyak. Nah, sehingga perlu diadakan sehingga festival gedhog tetap dilaksanakan. Yang rencana dilaksanakan 1 minggu akan menjadi hanya 3 hari, 25 sampai 27 April. Dan berakhir keputusan hanya dilaksanakan 2 hari, tanggal 12 dan 13 April. Itu ya dari perkembangannya. Oke, lagi. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan tradisi Grebeg Gedhog? Ya, jadi peran generasi muda di dalam Grebeg Gedhog ini bahwa adik-adik anak-anak mengetahui dalam kirab budaya itu isinya sing isi siapa aja? Kirab budaya rata-rata sing jalan itu kirab-kirab itu pengisinya siapa? Masyarakat yang apa? Muda, iya tak? Nah, jadi keterlibatan generasi muda ini sudah menjadi tradisi melibatkan diri untuk merayakan Grebeg Gedhog, sehingga keterlibatan masyarakat dalam hal pemuda luar biasa, mulai dari sendera tari, mulai dari yang gotong gunungan-gunungan sayur dari kelurahan-kelurahan itu rata-rata nek wong menggeh-menggeh wong jaraknya jauh. Ya mulai dari Poncol itu sampai alun-alun itu. Nah, itu contoh. Jadi memang namanya
Grebek-Geduk ini melibatkan banyak pemuda karena tingkat kelurahan harus mengirimkan masing-masing ciri khasnya. Waktu masuk aja Gonarita itu, wah itu digiang-giang aneh, orang tua langsung selaput. Sehingga mulai dari kelurahan sudah mulai ada namanya menampilkan kesenian dan budaya masing-masing. Sing ngarok, sing Maludro itu, ono sing wong tua Kemayu, ada ibu-ibu Kemayu itu ya, megal-megal monggo keranjang orang di sini apa tapi itu banyak melibatkan masyarakat memberi warna juga generasi pemuda yang banyak terlihat, termasuk sanggar-sanggar kesenian. Jadi ini luar biasa Grebek-Geduk ini menghidupkan potensi-potensi yang ada di Kota Magelang. Semua terlibat. Timbul dampak dari perputaran ekonomi yang luar biasa. Wong dodolan payu, ya kan? Wong macak salon ya payu. Komplit itu. Nah, oke. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9. Apa manfaat Grebek-Geduk bagi budaya dan perekonomian masyarakat? Oke. Jadi bagus pertanyaannya, apa manfaat daripada Grebek-Geduk dari masyarakat? Tadi sudah saya sampaikan itu dampak dari Grebek-Geduk ini itu kan beberapa tadi UMKM apa tadi namanya ingatannya usaha menengah kecil masyarakat. Nah, produksi home produksi itu mulai dari peyek sampai apapun yang digelar dijajakan itu laku nggak itu? Laku. Nah, jadi dampak perekonomiannya terasa bagi masyarakat. Terus lapak-lapak itu ya baik angkringan maupun apa namanya pedagang-pedagang kaki lima yang berjajar mulai dari pelandungan, motor-motoran dan sebagainya laku nggak itu? Ya, karena penonton saat itu juga membawa anak kecil, semua hampir jajanan yang diproduksi UMKM atau masyarakat itu menjadi laku. Dan itulah yang akhirnya tidak hanya prosesi Polowijonya, tapi juga makanan-makanan kecil produksi rumahan dari masyarakat Kota Magelang itu menjadi bagian daripada kegiatan perekonomian yang dirasakan masyarakat. Lagi yang terakhir, ada yang lain? Berikutnya yang nomor 10, harapan Bapak terhadap keberlangsungan tradisi Grebek-Geduk ke depan bagaimana? Ya, bagus. Tentu saja saya selaku masyarakat Kota Magelang berharap kegiatan ini berlangsung. Tentu saja timingnya harus melihat kondisi anak sekolah supaya waktu ini bisa dinikmati juga anak-anak sekolah. Jangan sampai pas masuk, ya, kemudian pas hari-hari efektif itu dilaksanakan gitu. Walaupun hari jadinya tanggal 11 April, tapi pelaksanaannya juga melihat kalender akademik. Itu pertama kegiatan yang dilaksanakan, sehingga anak SMP, SD, SMA, SMK itu bisa melihat. Ya, karena ajang dari silaturahim di situ perkenalannya tidak hanya masing-masing kelompok, SMP dengan SMP, kadang SMP aja sudah gandeng SMA, ya kan? Tetapi harapan kami kemasannya harus lebih bagus. Jadi melibatkan potensi UMKM Kota Magelang, kemudian seniman-seniman Kota Magelang, dan tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan kabupaten atau daerah yang lain, bahwa ini merupakan aset pariwisata Kota Magelang, ya kan? Jadi harapan kami publikasinya jauh sebelumnya, paham ya? Publikasinya itu bisa ditempel baliho di Jogja, di Semarang, di Wonosobo, di mana, supaya tahu ini loh besok ada Grebek-Geduk Kota Magelang. Sehingga event ini akan menjadi event besar, dikatakan tingkat provinsi. Yang datang yang melihat tidak hanya Kota Magelang tapi daerah yang lain. Akhirnya nanti hotelnya laris, ya kan? Toko-tokonya laku. Itulah namanya multi efek daripada sebuah kegiatan yang sangat diharapkan. Jadi kemasannya pertama dari
tadi lihat jadwal akademik pas liburan nggak bisa, kemudian publikasinya jauh sebelumnya harus melaksanakan, dan kemasannya dibuat sesuai dengan mengupdate diri sesuai dengan kesenangan anak era digital ini, ya kan? Mungkin menggunakan teknologi AI atau apa di dalam publikasinya supaya akan menarik. Oke? Lanjut pertanyaan. Pertanyaan ke-11, kapan biasanya Grebek Getuk dilaksanakan dalam rangka memperingati hari apa? Tadi saya sampaikan Grebek Getuk itu menjadi sebuah tradisi kebiasaan dilaksanakan pada saat tahun 1989 itu disepakati hari jadi Kota Magelang itu tanggal 11 apa? April. Jadi event itu akan dilaksanakan tanggal setiap 11 April. Namun kondisi tidak harus pas 11 April, tetapi melihat tadi saya sampaikan situasinya, dipaksa 11 April langsung nonton, ya kan? Nah, sehingga terus tadi saya sampaikan perlu perancangan yang bagus, gitu Pak ya. Lanjut. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Grebek Getuk? Ya, tadi terima kasih Mas Andra. Jadi siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Grebek Getuk, mulai dari persiapan itu yang terlibat OPD terkait, artinya organisasi pemerintah daerah yang membidangi, yaitu kebudayaan dalam hal ini pendidikan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dia akan menganggarkan kegiatan Grebek Getuk. Tapi tidak hanya OPD dinas pendidikan dan kebudayaan, melibatkan yang mempunyai anggaran, yaitu dari pemerintah kota, yaitu dinas pendapatan daerah PKD juga, dinas perencanaan daerah, TNI, Polri, kemudian masyarakat, PNS, ASN, masyarakat di kelurahan, dan bisa saja mendatangkan masyarakat dari yang lain seperti kesenian Lima Gunung. Nah, itu dari kabupaten loh, diajak untuk bersama-sama merayakan. Itu Mas Andra. Lanjut, apa harapan Bapak terhadap kelestarian tradisi Grebek Getuk di masa depan? Ya, tadi sudah dijawab ya. Iya. Pertanyaannya sama, tapi nggak apa-apa diulang. Jadi harapan kami harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dengan perencanaan yang matang, publikasi yang jauh sebelumnya, dengan menggunakan teknologi AI supaya menarik masyarakat, karena sekarang kan itu orang bisa tertipu dengan teknologi AI, wajahmu diambil diganti dengan teknologi komputer, persis sama, hampir sama. Nah, tapi kelihatan banget antara kadang-kadang dubbing suara dengan gerakan mulutnya masih agak kurang luas. Begitu Mas Andra ya. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, nilai-nilai kearifan apa yang terkandung dalam Grebek Getuk tersebut? Nah, jadi nilai kearifan lokal tadi bahwa yang terkandung bagaimana memakmurkan produk-produk kearifan lokal di Kota Magelang yang menjadi ciri khas bahwa Kota Magelang sudah diparahi menjadi kota getuk, sehingga produksi getuk itu di Kota Magelang semakin bervariasi ternyata. Nah, jadi kearifan lokalnya itu tampak sekali. Kemudian juga kearifan lokal budaya-budaya setempat, sorengan, kemudian jatilan, kemudian apalagi itu dayaan, ya, kearifan lokal di masing-masing kelurahan yang mempunyai sanggar-sanggar seni itu bisa dimanfaatkan, akan bermunculan, kelihatan terjadi kompetensi antar lurah. Nah, sehingga dari 17 kelurahan itu menunjukkan identitasnya masing-masing, kearifan lokal masing-masing bermunculan. Nah, itulah yang nanti berdampak pada daya saing pariwisata dengan daerah yang lain. Nah, asal dikemas dengan yang bagus, tidak salah-salah. Nah, seragamnya ya saya jangan itu saja yang lebih canggih,
saya pernah lihat teknologi AI itu sebuah seragam wayang orang itu bagus sekali itu. Nah, jadi walaupun saya pensiunan tapi saya update terus perkembangan ini, nggak bisa ketinggalan, nggak bisa diakali. Mas Mani baru buka apa saja, browsing saya bisa melihat apa yang kamu lihat. Karena itu bagi saya harus tahu bagaimana anak-anak sekarang yang browsing ini apa rata-rata. Karena semua anak-anak sekarang luar biasa, tidak bisa nek wong tuane jan orang ngerti apa-apa dihapus ya anak sekarang. Ya, demikian jadi karikulumnya adalah satu, mempersatukan penduduk 17 kelurahan yang Kota Magelangnya seluas 18 kilo lebih sedikit, tapi banyak potensi dimunculkan karikulumnya. Oke, luar biasa. Jadi sekian dari kelompok kami, kelompok Sepenaga akan ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Ya, ya. Yang nutup yang gagal. Baik, terima kasih Bapak Ponadi telah menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Sekarang kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.